Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat padahal masih pagi. Sudah disarapan kah? Oh, belum. Iya. Baik, diulangi ya, harus semangat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat. Diulangi. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Sekolah Islam Atira, Bapak Mas Aman Upi, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Departemen Sekolah Islam Atira. Yang kami hormati pengurus komite sekolah atau badan musyawarah jamiah. Trio bertiga ibu ya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan unit di lingkungan Sekolah Islam Atira. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris M.Hum. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Arfiani Babai MPD. Yang kami muliakan, mulai lemas. Yang kami muliakan, oke, keren, Atira banget itu. Bapak, Ibu, orang tua yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih telah membersamai anak-anak kita dan kita semua pada kesempatan yang cukup berbahagia ini. Dan yang kami banggakan, anak-anakku semua calon pemimpin masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semangat yel-yel dulu di pagi hari yang cukup cerah ini. Atira anggun, unggul, cerdas. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Tentunya pada pagi hari yang cukup berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan pendidikan SMA Islam Atira 1 Makassar. Panas. Alhamdulillah, pada kesempatan ini jumlah peserta didik kelas 12 SMA Islam Atira 1 Makassar sejak 2020 sampai 2023 tahun ini berjumlah 107 orang. Mudah-mudahan ya pada kesempatan ini anak kita semua hadir di tempat ini mengikuti momen berbahagia pada kesempatan yang dinantikan di akhir sesi pertemuan setelah ia akan dikukuhkan sebentar menjadi alumni SMA Islam Atira 1 Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa anak-anak kita di tahun ini untuk angkatan mereka itu terdiri atas 2 jurusan, yaitu adalah jurusan program MIPA dan program IPS. Program MIPA, angkat tangan dulu program MIPA. Oke, ini cukup banyak, ada 3 kelas. Ya, terima kasih nak, diturunkan. Kemudian jurusan IPS, angkat tangan. Ya, tepuk tangan, biasanya IPS semangat itu. Oke, ini hanya 1 kelas, tapi semangatnya sama dengan 3 kelas. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, gitu. Kami tidak pernah memberi lisensi bahwa
IPA dan IPS dikotakkan, tapi mereka sama saja. IPA dan IPS sama dalam dunia pendidikan. Mereka punya peluang dan potensi yang besar untuk menjadi anak yang berprestasi di masa depan. Ya, proses pembelajaran kita, anak-anak kita ini berada di tahun pelajaran 2020-2021. Ya, 21-22 dan 22-23. Jumlah kelas biasanya ada 5, tapi angkatan ini hanya 4. Penyebabnya apa? Karena proses pendaftaran saat itu bersamaan dengan COVID-19. Ya, kehilangan satu kelas. Tapi alhamdulillah di momen selanjutnya di tahun pelajaran 21-22 adik kelasnya itu kembali menjadi 5 kelas. Ya, seperti itu. Tapi semangat mereka 4 kelas sama dengan 5 kelas. Oke. Di 2020-2021 kita flashback dulu ke belakang bahwa pembelajaran kita dalam jaringan atau daring. Ya, proses pembelajaran ini cukup melelahkan. Ya, saya ingin mengatakan antara ada dan tiada. Ya, ada warna hitam, ada fotonya. Ya, tapi begitu diberi pertanyaan tidak ada orangnya. Iya, itulah dinamikanya. Tapi gurunya tetap bersabar. Mungkin lagi ke toilet. Ya, disapa 10 menit kemudian belum. Oh, mungkin lagi ke toilet, kedua kalinya bersamaan disebut. Ya, begitulah dinamikanya dalam menghadapi proses pembelajaran dalam jaringan. Ya, alhamdulillah di sesi selanjutnya kemudian kita proses pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jadi sudah ada 50 di sekolah, 50 di rumah, 50% maksudnya. Ya, ini sudah memberi sedikit pencerahan karena anak-anak sudah berani hadir di sekolah sesuai yang diundang. Ada juga anak kita tidak berani karena belum dapat izin dari orang tua. Tidak ada masalah karena proses PBM kita adalah blended. Ya, bisa di sekolah, bisa di rumah. Kemudian pembelajaran luar jaringan atau offline. Alhamdulillah anak kita di 1 tahun terakhir itu sudah offline. Jadi hampir 2 tahun mereka berada dalam jaringan seperti itu. Dan saya salut kepada mereka karena semangat dalam jaringan, kemudian offline disatukan itu menjadi kuat pada akhirnya dan mengantarkan mereka tetap meraih beberapa prestasi-prestasi terbaik. Kemudian berikut, ya, saya ingin menyampaikan juga ada beberapa capaian signifikan SMA Islam Atira 1 Makassar di periode 2020-2023. Artinya selama proses pembelajaran anak-anak kita di SMA Islam Atira 1 Makassar. Yang pertama, bahwa SMA Islam Atira 1 Makassar walaupun pandemi itu lolos menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Yang kedua, sekolah kita terbaik 1 implementator best practice Merdeka Belajar. Kemudian berikut, ya, top 1000 besar nasional. Jadi perlu kami sampaikan. Sebentar tepuk tangannya. 1000 nasional itu adalah dambaan sekolah SMA seluruh Indonesia masuk di 1000. Kalau di 1001 itu tidak masuk di database dari Kemendikbudristek. Jadi ada impian semua sekolah Indonesia masuk di top 1000. Alhamdulillah tahun 2022 SMA Islam Atira 1 Makassar masuk top 1000 besar nasional. Silakan tepuk tangan. Ya. Bagaimana di Sulawesi Selatan? Berdasarkan rilis dari LTMPT, karena ini adalah hasil ujian ANBK ya. Kita masuk di top 10 besar Sulawesi Selatan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Patut disyukuri karena di antara 10 besar Sulsel yang lainnya adalah sekolah boarding. Atira SMA Islam Atira 1 Makassar bukan sekolah boarding tapi masuk top 10 besar. Kemudian terakhir, kita ada di peringkat atas rapor pendidikan, literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Sebentar kita lihat datanya supaya lebih jelas. Peringkat atas ini adalah rapor pendidikan dari Kemendikbudristek.
bahwa SMA Islam Atira 1 Makassar layak dapat hal itu berdasarkan data ujian asesmen kompetensi minimum atau AKM dari para peserta didik kita. Peserta didik ini tidak dipersiapkan secara lengkap seperti ujian nasional. Kenapa? Karena database Dapodik yang mengacak secara sistem yang dipilih, bukan gurunya. Ini yang menarik. Jadi ada tantangan di balik itu. Nah, berikut ya, sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di tahun 2021 berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Untuk memperoleh predikat ini, kepala sekolah harus ikut tes. Ya, kemudian dibanding dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Alhamdulillah 15 sekolah se-Sulawesi Selatan terpilih sebagai sekolah penggerak dan kita diantaranya. Dan di seluruh Indonesia hanya 382 sekolah dari ribuan sekolah yang ikut kegiatan ini. Jadi kita bersyukur akhirnya SMA Islam Atira 1 Makassar menggunakan 2 kurikulum. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian akibat dari proses positif dari apa yang dilakukan teman-teman guru, anak-anak kita menggerakkan kurikulum Merdeka, akhirnya SMA Islam Atira 1 Makassar memperoleh implementator terbaik se-Sulawesi Selatan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berikut yang ketiga, kita masuk di top 10 ya, 1000 dan 10 besar Sulsel. Ya. Kita di urutan 925, masih banyak di bawah tak. Iya. Ini yang patut disyukuri. Baru pertama tahun lalu kita masuk di top 1000 besar. Sekian lama diperjuangkan baru masuk. Dan saya berharap angkatan tahun ini juga bisa membawa sekolah ini masuk di top 1000 besar. Paling tidak dia janji saya ada di 500 Pak angkatannya. Jadi mudah-mudahan tercapai impian itu ya. Oke. Kita bergerak naik ke 500. Mudah-mudahan nanti kita tunggu hasilnya. Ini berdasarkan hasil ANBK masuk perguruan tinggi. Iya. Kemudian secara provinsi kita di urutan ke-9, masih ada 1 di bawah tak. Ya, jadi kita bersyukur. Di 10 besar kita ada di urutan ke-9. Saya ingin menyampaikan bahwa boarding school Atira Bone berada di urutan kedua. Kita di urutan ke-9. Jadi Atira sudah 2 masuk top 10 besar. Mudah-mudahan Baruga kita tunggu tahun ini. Iya. Nah, nilai tesnya ini kemampuan kuantitatif, kemampuan memahami bacaan, penalaran umum dan pengetahuan umum. Data ini diperoleh dari LTMPT. Bisa dicek di Google. Ya, kemudian berikut yang keempat. Kita masuk di peringkat atas asesmen kompetensi minimum. Apa indikatornya ada di sana? Iya. Posisi capaian peringkat atas itu adalah berada di rentang 1 sampai 20% dan seterusnya ke bawah. Ya. Nah, literasi kita 2022 yang lalu itu 94,48. Naik 1%. Bersyukur karena naik 100%. Iya, tidak stagnan di tempat, artinya bergerak. Iya. Sehingga tahun lalu peringkat atas, kita tahun ini masih peringkat atas untuk literasi. Artinya masih ada perjuangan untuk masuk ke 100%. Berikut, numerasi anak-anak kita tahun lalu 53,66. Tahun ini 75,56. Ada kenaikan signifikan 41%. Apa yang dilakukan di sekolah? Kami menciptakan mapel baru, namanya matematika numerasi. Ya, gurunya bertanya, Pak, tidak terbaca di Dapodik mata pelajaran ini. Bagaimana sertifikasi? Saya bilang, abai kami dulu itu, yang penting muncul program ini dulu. Alhamdulillah ada kenaikan 41%. Itu yang kami lakukan untuk mencoba menaikkan. Kemudian di karakter 57,7 ada kenaikan menjadi 60%. Akhirnya kita tetap di peringkat atas. Ini yang patut kita syukuri. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Identifikasi, refleksi, dan kita benahi sama-sama. Nah, visi sekolah ini penting kami sampaikan bahwa visi sekolah menjadi sekolah unggul yang berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena laporan pendidikan kami mau sampaikan berdasarkan capaian visi sekolah.
Visi sekolah diturunkan menjadi uraian mutu. Ya, sekolah unggul, masuk perguruan tinggi terbaik, itu cita-citanya. Kemudian mampu menyusun karya ilmiah, kemudian mampu melakukan presentasi. Kemudian berciri Islam, apa yang mau diturunkan? Tartil baca Al-Quran, hafalan Al-Quran bertambah, kemudian sadar sholat berjamaah. Kemudian visi berikut adalah berjiwa nasional. Apanya yang mau dicapai untuk angkatan ini? Dia harus berjiwa leadership. Ya. Kemudian berikut, berwawasan global, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi tidak muluk-muluk dulu capaiannya, yang sederhana saja dulu. Karena anak-anak kita berada pada proses pandemi, sehingga butuh proses yang lebih sederhana. Nah, uraian mutu ini menjadi jaminan mutu. Kalau Bapak Ibu dulu pada saat open house dipanggil ke sekolah, kemudian ada ditandatangani di atas kertas, itu adalah kontrak kerjasama, apa yang harus dilakukan sekolah, apa yang harus dilakukan di rumah untuk mengawal uraian mutu menjadi jaminan mutu. Iya. Inilah kemudian uraian mutu menjadi jaminan mutu untuk anak-anak kita yang kami tawarkan kepada orang tua saat open house 3 tahun yang lalu. Ya. Terakhir diterima di perguruan tinggi terbaik. Nah, pembagian peran sekolah dan orang tua mengawal jaminan mutu ini penting. Karena semua proses pendidikan tidak semuanya harus berada di sekolah, tapi di rumah juga ada. Kenapa demikian? Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tripusat pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau ini berkolaborasi, maka anak-anak kita akan memperoleh proses pendidikan yang baik. Apa yang dilakukan keluarga membentuk karakter. Ternyata Ki Hajar Dewantoro mengatakan karakter itu dari rumah. Ya, kalau bagus di rumah prosesnya, maka tentu di sekolah akan lebih bagus karena ada pengawalan. Tapi kalau di rumah kurang bagus, maka di sekolah juga prosesnya berjuang keras guru-gurunya. Iya. Kemudian di sekolah mendidik, memberi pengetahuan, ilmu dan bekal kecerdasan. Di masyarakat tentu mendidik. Jadi masyarakat juga punya peran di lingkungan kita masing-masing. Berikut. Dibantu. Error. Tidak bisa bergerak. Oke. Baik. Inilah kemudian yang kami tawarkan kepada orang tua untuk apa yang dilakukan di sekolah, kemudian apa yang ada di rumah dari setiap visi yang kami turunkan. Program contohnya di Unggul. Bagaimana bisa masuk di perguruan tinggi terbaik? Maka ada program sukses masuk perguruan tinggi. Ada kedai mata pelajaran pembimbingan dari sekolah. Kemudian ada karantina 12. Ada TO. Lari. Ya, inilah yang kami lakukan di sekolah. Tentu dari rumah perlu ada hal yang dilakukan supaya kita bersinergi bersama. Diturunkanlah semuanya, kemudian bisa menjadi satu kesatuan yang baik. Saya sangat paham bahwa di tengah kesibukan kita tentu tidak maksimal dan ada juga yang maksimal. Maka kita saling menutupi beberapa hal itu sehingga bisa membawa anak kita menjadi lebih baik. Berikut Pak Anas. Iya, data ketercapaian berikut. Ya, narsis juga ini ya. Visi unggul. Bagaimana ketercapaian visi unggul? Kita lihat. Terampil menyusun karya ilmiah. Alhamdulillah dari 107 anak-anak kita semuanya sudah menyusun karya ilmiah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, anak-anakku semua. Tolong diangkat dong karya ilmiahnya. Diangkat semua. Bapak Ibu, Bapak orang tua harus melihat. Inilah karya ilmiah mereka, hampir sama dengan mahasiswa. Beda tipis, Ji. Terima kasih nak diturunkan. Karya ilmiah ini sebentar akan diserahkan ke sekolah untuk disimpan di perpustakaan. Terima kasih Bapak Ibu orang tua telah membantu dari rumah. Kemudian berikut, terampil presentasi. Dari menyusun karya ilmiah, maka mereka ujiankan. Ujiannya kayak promosi doktor, Prof. Ibu Arfi. Karena harus tampil di depan seperti ini, menyampaikan gagasannya dengan judulnya sendiri. Ya, semua sudah melakukan ya presentasinya. Walaupun di kelas juga harus dalam bentuk diskusi dan seterusnya, tapi puncaknya adalah pada saat ujian karya ilmiah.
harapannya ke depan anak-anakku semua ketika masuk perguruan tinggi sudah terbiasa membuat makalah, membuat skripsi, tesis, dan disertasi selanjutnya. Kami mengujinya tidak melihat pada pola harus sesempurna mungkin, tapi bagaimana gagasannya ada di situ. Karena penulisan karya yang benar ada di perguruan tinggi. Tapi ide-idenya, kemudian ada kemauan, itu dulu yang kami mantik. Berikut, ya, diterima di perguruan tinggi terbaik. Tahun 2022 ada 137 siswa yang ditamatkan. 47% masuk perguruan tinggi negeri, 45% masuk perguruan tinggi swasta terbaik. Kemudian ada 9% wirausaha muda, tidak mau lanjut ke perguruan tinggi karena pada saat itu kondisi ekonomi belum kuat. Ya, sehingga memilih untuk diam sejenak, berusaha kemudian mendaftar tahun berikutnya. Tahun 2023 bagaimana prosesnya? Kita lihat selanjutnya. Iya. Nah, sebaran, ini sebaran. Mereka punya perencanaan kepada kami anak-anak ini, pilihan masuk perguruan tinggi tahun 2023. Kita lihat. Ya, perguruan tinggi negeri ini belum ini sebarannya, rencananya mau ke perguruan tinggi ada sekian persen. Ya. 91% siswa kita mau masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada 3% siswa mau masuk sekolah kedinasan. Kemudian ada 6% siswa mau masuk perguruan tinggi swasta. Jadi anak-anak kita tidak semuanya mau masuk perguruan tinggi negeri. Ini fenomena yang menarik yang harus dipelajari. Saya bilang, kenapa tidak ke negeri? Bilang, sama Pak, swasta dengan negeri. Yang penting akreditasinya dapat. Oh, berarti anak kita sudah modern. Ya, dalam melihat perguruan tinggi. Ini menarik saya pikir. Akhirnya, ya, ada anak kita, maaf ada fotonya, dikirimkan Wakasek kurikulum tadi malam. Iya, ada anak kita, salah satu diantaranya ingin menjadi ahli masak dan tidak ikut bimbingan UNTBK. Kenapa? Karena mereka memilih jalur yang berbeda. Apa yang kami lakukan kepada Ananda? Maka kami kerjasama dengan Gastros Wisma Kala. Ya, anak ini kami bawa di Gastros untuk belajar tentang makanan. Ya, alhamdulillah dilayani dengan baik, dibawa Gastrosnya dibawa. Kalau mau dicoba-coba juga boleh ke bawah sebentar. Ya, silakan. Alhamdulillah dibimbing selama beberapa pertemuan dan mudah-mudahan ada bekalnya untuk masuk di sekolah masak. Berikut. Ya, bagaimana progres sukses untuk anak-anak kita angkatan ini? Ada salat dan zikir bersama orang tua di masjid lantai 8. Alhamdulillah 1/2 dari orang tua murid hadir pada saat itu memberi doa untuk anak-anak kita. Karena saya sampaikan ke mereka, pilihan itu adalah pilihan Anda. Terkadang tidak sesuai dengan pilihan orang tua, tapi yakinlah orang tua akan mendoakan, bisa saja terjadi pilihan itu menjadi naik. Kemudian kami juga mengadakan sehari bersama alumni dikumpulkan, alumni terbaik, kemudian memberi motivasi kepada anak-anak adik-adiknya. Kemudian ada tryout, ya dilakukan kerjasama dengan vendor dan juga guru-guru melakukan di setiap mapelnya. Kemudian terakhir kami ada namanya program BISA, bimbingan intensif esensial. 2 tempat dilakukan, ada di BBGP selama 2 hari 2 malam, ya kemudian 1 hari di tempat ini, TO-nya. Alhamdulillah semua kelas 12 hadir di tempat ini. Sebagian yang hadir di sana tidak ikut program itu karena mereka juga melakukan bimbingan di luar sana. Saya kira bergerak bersama tidak apa-apa. Akhirnya anak-anak terukur tentang hasil capaian-capaian melalui TO. Mudah-mudahan sudah dikirim wali kelas ke orang tua. Kemudian apa penguat selanjutnya? Ada OK. Anak-anak kami bawa ke perguruan tinggi untuk melihat langsung. Kemarin kami bawa ke UNM, kemudian ke Unhas, UIN Alauddin, Unair, ITS, UB dan di Yogyakarta terakhir. Itulah observasi kampus kemarin. Apa maksudnya? Supaya anak kita bisa berpencar di seluruh Indonesia. Karena kalau menyatu di satu tempat itu rasanya tidak bisa. Kemarin saya ikut di sosialisasi yang dibawakan oleh Kandaprof, ya, tentang solusi masuk perguruan tinggi. Ternyata memang butuh kecerdasan dalam memilih pilihan-pilihan itu. Iya. Berikut. Iya. Masuk PTN 2023 yang baru ada pengumumannya adalah jalur undangan. Itu sebanyak 11%. 85% itu mengikuti jalur tulis pengumuman 20 Juni 2023.
Kami doakan mudah-mudahan di 20 Juni WA Anda berdering di wali kelas dan menyatakan kami lulus di perguruan tinggi ini. Amin ya rabbal alamin. Iya, oke, berdoa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua mendoakan anak kita untuk anak kita naik di pengumuman itu sehingga menyemarakkan. Inilah datanya. Kemudian masuk jalur undangan di Unhas ada 6, ditambah 1 orang jalur ketua OSIS. Kemudian 2 orang di UNM, kemudian 3 orang di Universitas Indonesia, 1 orang di UIN Alauddin. Sebentar diumumkan, dipanggil ke atas mendapat apresiasi. Berikut dipercepat, dikode dari belakang. Ya, visi Islami. Iya, tahfiz target tercapai 96%, tidak tercapai 4%. Ya, tetapi tidak tercapai ini tetap belajar ya, disesuai dengan juknis yang telah diberikan. Target tercapai untuk tartil 87%, tidak tercapai 13%. Ini masih perlu digiatkan supaya tartilnya lebih bagus lagi. Kemudian sholatnya di sekolah 100% karena dikawal ke masjid. Iya, dikawal ya. Prinsipnya lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Iya, gitu prinsipnya. Jadi kita kawal Pak, iya, masuk masjid, ya dan sebagainya. Di rumah menunggu hasil survei nanti dikirimkan ke orang tua apakah di rumah jalan atau tidak. Ya, inilah yang menentukan sadar salatnya berjalan atau tidak. Di rumah kuncinya. Kalau di sekolah sadar tidak sadar harus sadar karena dikawal. Tapi kami bersyukur anak kita ini bergeraknya luar biasa ke masjid. Mereka kalau salat duha semua. Tepuk tangan semuanya. Iya, oke. Berikut visi, ya dipercepat ini. Visi apa lagi nih? Visi nasionalis, karakter leadership, tercapai target 100%, masuk OSIS, masuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan kemarin kami membuat praktik baik, mengantar anak-anak kita ke DPRD Sulsel, kebetulan diterima orang tua murid. Terima kasih Bapak Januari Darwis, bisa berdiri Pak? Ya, beliau menerima kami di DPRD Sulsel, memberi pemahaman tentang leadership, bagaimana menjadi legislatif yang baik, yang cita-citanya legislatif. Kemudian berikut visi ya global, tercapai target 78%. Ini berdasarkan hasil TOEFL anak-anak kita kerjasama dengan vendor. Ya, bukan gurunya supaya lebih dapat hasilnya. Kemudian berikut. Iya, pesan terakhir ini. Ya, tapi kita akan ketemu kembali. Ayo belajar dari catatan sejarah leluhur kita. Ada 3 leluhur kita. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita punya leluhur, punya catatan sejarah yang baik. Apa yang kita lakukan anak-anaknya tentu akan menjaga sejarah itu. Wah, leluhur saya, kakek saya, nenek saya itu adalah pejuang pendidikan. Mereka berprestasi, maka tentu cucunya akan lebih baik dari itu. Itu yang dimaksud punya catatan sejarah baik. Ada juga luhur kurang bagus catatan sejarahnya. Apa yang kita lakukan? Tentu kita ingin menjadi lebih baik untuk membuat sejarah itu bisa muncul ke permukaan bahwa kami punya sejarah. Kemudian leluhur tidak punya catatan sejarah. Ini orang galau. Iya. Apa yang dilakukan? Tentu kita ingin mencetak sejarah. Maka kami mempesankan anakku semua, cetaklah sejarah Anda di usia Anda yang produktif. Siap? Oke, sekali lagi, siap? Oke, terima kasih. Anda adalah calon pemimpin masa depan. Terakhir sekali, ya, ada pantun untuk Anda semua. Iya. Hari Minggu ke Wisma Kala. Kasih keras kina, terakhir ini. Iya. Hari Minggu ke Wisma Kala. Singgah duduk di Sauraja. Perpisahan hanya sementara, bukan untuk selamanya. Oke. Iya. Di hadapan kita ada Bapak Ibu guru. Rasanya juga harus ada pantun buat mereka. Perjuangan mereka mengantarkan kita pada titik akhir ini. Iya. Cakepnya yang besar. Pergi ke, belum. Oke, pergi ke sekolah naik sedan. Sopirnya asyik lagi tampan. Jangan menyerah, belajar sejarah. Yang baju merah orangnya ganteng. Iya, kita tepuk tangan untuk guru-gurunya. Iya.
kemarin jam 10 malam baru tinggalkan ini, bekerja keras untuk menyiapkan hari ini. Jadi harus ada pantunnya. Iya, kemudian terakhir sekali untuk anak-anakku semua, losari cerah langit biru menjadi jingga ketika senja. Selamat tinggal siswa hebatku. Semoga kalian sukses bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.